putusan atau produknya MK itu apakah dapat membatalkan putusan MK? Ini pertanyaan kan, saya nggak bisa menjawab. KPU ini pelaksana undang-undang atau pelaksana peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada keputusan atau ada putusan yang itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang jadi rujukan KPU, itu KPU akan tunduk dan mengikuti. Soal putusan atau keputusan MK ini kan ranahnya memeriksa penegakan kode etik hakim MK ya, sehingga KPU tidak dalam posisi untuk menilai pertimbangan putusan atau keputusannya MK ini atau Majelis Kehormatan Mahkamah Agung. Tapi kalau putusan atau keputusan ini berkaitan dengan norma perundang-undangan, terutama norma di Undang-Undang Pemilu, tentu kami akan tunduk mengikutinya. Pak, terkait dengan putusan MK ini, kemarin Ketua MK sempat mengatakan bahwa bisa saja mengubah keputusan nomor 90 yang sudah diputuskan oleh MK waktu itu, baik melalui MK ataupun melalui metode ataupun mekanisme lain. Itu tanggapannya seperti apa? Saya tidak tahu persis ya. Cuman sepanjang saya tahu itu putusan MK itu kan final dan mengikat. Pertanyaannya apakah ada lembaga lain yang dapat membatalkan putusan MK? Ini kan perlu diskusi panjang ya. Para ahli hukum tata negara saya kira yang punya kompeten untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi akan berpengaruh ke salah satu pasangan calon kan ya Pak ya? Kalau memang akan berubah gitu Pak? Makanya kan pertanyaan saya begitu. Putusan atau produknya MK itu apakah dapat membatalkan putusan MK? Ini pertanyaan kan, saya nggak bisa menjawab. Itu ranahnya para ahli hukum tata negara yang bisa menjawab. Tapi sekali lagi sebagaimana pernyataan saya di bagian awal tadi, kalau ada perubahan norma di undang-undang, tentu kami akan mengikuti norma yang terbaru. Membatalkan mungkin tidak Pak, tapi ada informasi bisa diuji ulang gitu, karena sudah masuk itu di Mahkamah Konstitusi. Ini terkait dengan perkara nomor 90 soal syarat capres-cawapres yang kemudian sudah direvisi oleh PKPU juga di. Tapi berkaitan dengan tanggalnya, besok kan tanggal terakhir nih Pak, tanggal 8 untuk pencalonan pengganti begitu ya. Kalau keputusan MK kemudian, apakah kemudian masalah tanggal ini juga berpengaruh nanti? Intinya penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilu itu kan ditetapkan 13 November 2023. Jadi batas waktunya 13 November 2023. Sepanjang tidak ada perubahan apa-apa ya, batasnya 13 November 2023. Berarti kalau setelah tanggal 8 pun masih memungkinkan untuk diubah Pak? Diubah apa? Diubah karena calonnya. Karena KPU menetapkan ya dalam rapat pleno itu kan 13 November 2023. Prinsipnya itu. Dan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden, calon wakil presiden sebagai peserta pemilu presiden 2024 itu akan diambil nanti tanggal 13. Keputusannya akan diambil nanti 13 November 2023 dan keputusannya juga akan diterbitkan 13 November 2023. Berarti Pak, jika ada perubahan ini berarti ada kemungkinan salah satu pasangan cawapres yaitu Gibran ini gagal menjadi bakal calon wakil Prinsipnya 13 November Mas, saya nggak mau berandai-andai. Soal revisi PKPU syarat cawapres itu kan kemudian kemarin baru dikonsultasikan ke DPR gitu kan. Tapi Sekarang sudah jadi sudah jadi. Tapi ketika putusan MK pun dengan sifat erga omnes itu bisa langsung diubah di PKPU. Iya, sebetulnya kan begini. Sifat konsultasi itu sebenarnya seperti apa? Jadi kan begini ya, perkara di Mahkamah Konstitusi itu kan setidak-tidaknya ya, berkaitan dengan pemilu itu kan ada dua. Yang pertama adalah PUU atau pengujian undang-undang. Ini pengujian norma undang-undang pemilu. Jadi
pengujian undang-undang kan pengujian norma. Kalau sepanjang berkait dengan norma di undang-undang pemilu, ini kan KPU sebagai pelaksana undang-undang pemilu tentu tunduk pada itu. Termasuk peraturan KPU juga sebagai pelaksanaan dari norma yang ada di undang-undang. Kalau ada perubahan norma di undang-undang, baik karena revisi undang-undang maupun karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Mahkamah Konstitusi merumuskan sendiri norma tersebut, ya kami mengikuti yang ada di situ. Jadi pada dasarnya begitu diucapkan ya seketika itu berlaku. Oleh karena itu kan pada bagian awal KPU memberikan respon akan melakukan penyesuaian norma, dan kemudian penyesuaian normanya melalui revisi peraturan KPU khusus untuk norma yang dibatalkan dan dirumuskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi sifat wajib konsultasi kepada DPR itu tidak serta-merta bisa merubah. Enggak, intinya begini, forumnya kalau mau membentuk peraturan KPU kan melalui rapat konsultasi. Ini prosedural kan, dan secara prosedur kan sudah ditempuh oleh KPU melalui itu. Persoalan disetujui atau tidak disetujui di dalam forum tersebut. Nah, kemarin kan disetujui untuk melakukan perubahan norma dalam PKPU menyesuaikan substansi dalam putusan atau amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2020 tersebut.